Halo semua, saya banyak melihat pria Kristen yang menjadi Muslim karena perempuan. Jadi, pertama saya mau menyampaikan kepada teman-teman, jangan guys. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab, persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi, kamu jangan pernah berpikir bahwa nanti kamu akan membuat dia percaya kepada Kristus. Karena kamu sendiri pun membuktikan bahwa kamu tidak percaya dengan cara berpasangan dengan yang tidak seiman. Alkitab sudah berkali-kali wanti-wanti supaya jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Jadi, buat teman-teman yang Kristen yang belum berpasangan, jangan pernah berpikir bahwa tidak apa-apa berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Kalau kamu ngeyel, ya itu terserah kamu. Itu hidup kamu. Kamu sendiri yang akan menjalaninya, dan kamu sendiri yang akan menerima akibatnya. Ingat bahwa kamu dilarang untuk bercerai. Sebab Yahweh Elohim Israel berfirman bahwa Dia membenci perceraian dan orang yang menutup kekerasan dengan pakaiannya. Yahweh Zevaot, Yahweh semesta alam berfirman, demikianlah kamu, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Maleakhi 2 ayat 16 terjemahan IMB. Dan ingat Lukas 16 ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi, kalau kamu sudah bercerai, jangan menikah lagi. Kalau kamu ngeyel, silakan. Nanti kamu jangan tanya kepada Tuhan, kok nasib gue begini banget ya? Karena kamu udah dikasih tahu jangan, tapi kamu ngeyel. Nah, jadi bagaimana dengan yang sudah terlanjur memiliki perasaan terhadap seorang perempuan? Kalau kamu masih dalam tahap perasaan suka, segera buang perasaan itu. Belajar dari Simpson dan Delilah guys. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan Simpson yang terpikat dengan perangkap perempuan yang tidak seiman. Perasaan suka dengan perempuan yang tidak seiman itu hanyalah perangkap yang menarik perhatian. Kalau kamu masih pacaran, kamu belum mengikat dirimu dengan perjanjian pernikahan, maka kamu masih belum terjerat ke dalam perangkap. Jadi, segera putuskan. Segera menjauh dari perangkap itu. Begini guys, saya juga pernah muda. Saya paham bahwa berhadapan dengan perasaan, apalagi perasaan suka terhadap pasangan, bisa membuat kita galau, uring-uringan, gelisah, takut kehilangan, merasa tidak lengkap tanpa dia, dan lain sebagainya. Saya paham bahwa kamu mengalaminya, karena saya juga pernah mengalaminya. Tetapi, kamu harus belajar tegas untuk hidup kamu sendiri. Belajar tegas katakan tidak kepada dirimu sendiri untuk sesuatu yang pasti akan menyesatkan kamu. Dan kamu juga perlu belajar tegas untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Kalau kamu sudah terlanjur terikat pada janji pernikahan, maka kamu tidak boleh bercerai. Dan kalau kamu sudah terlanjur bercerai, jangan menikah lagi. Kamu sudah melakukan kesalahan, jangan ulangi berbuat kesalahan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Belajarlah untuk melakukan apa yang benar, mulai dari sekarang. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah, saya merancang video ini khusus untuk membantu para pria menolak ajakan perempuan untuk masuk Islam. Caranya cukup mudah, yaitu langsung berikan video ini kepada perempuan yang mengajakmu masuk Islam pada saat lagu pembukaan video ini dimulai. Jadi, teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang
supaya teman-teman bisa dengan mudah menemukan video ini lagi. Dan bagikan video ini kepada orang-orang lain yang menurut teman-teman membutuhkannya. Oke, kita mulai aja ya. Silakan berikan video ini kepada perempuan yang mengajakmu masuk Islam sekarang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Halo Ibu. Ibu udah denger ya apa yang barusan diajarkan oleh Pak Ustadz? Jadi, sekarang saya mau meminta Ibu membayangkan pria yang memberikan video ini kepada Ibu. Paham ya Bu ya? Apakah Ibu mau pria itu mempunyai 4 istri, lalu kawin cerai, unlimited edition, seperti yang diajarkan oleh Pak Ustadz tadi? Apakah Ibu mau bila Ibu setia melayani suami ketika dia susah, namun ketika suami Ibu sudah mapan, dia membuang Ibu untuk menikah dengan perempuan lain? Kalau Ibu mau seorang pria masuk Islam, artinya Ibu yang mau suatu saat nanti dia akan meninggalkan istrinya kalau sudah sukses loh. Karena Ibu yang meminta dia untuk belajar kawin lagi dengan perempuan lain. Bagaimana Bu? Menurut Ibu, boleh gak dia kawin lagi dengan perempuan lain? Boleh gak Ibu diduakan, ditigakan, atau bahkan diempatkan, dan akhirnya Ibu dibuang? Hah? Apa? Nggak boleh? Kok nggak boleh, Bu? Di dalam Islam itu boleh punya 4 istri dan boleh bercerai loh, Bu. Masa Ibu mau mengajak seorang pria untuk masuk Islam, tetapi Ibu tidak memperbolehkan dia menjalankan ajaran Islam? Nah, jadi gimana Bu? Kalau Ibu tidak mau diduakan, ditigakan, diempatkan, dan diceraikan, kenapa Ibu mengajak pria itu untuk masuk Islam? Kalau Ibu merasa bahwa Ibu mempunyai kewajiban mengajak pria itu supaya dia masuk surga atau supaya dia tidak masuk neraka, maka perasaan Ibu itu salah. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Yuk kita sama-sama baca Al-Quran surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jelas ya Bu ya? Ibu yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya Ibu untuk datang ke neraka. Tidak ada agama lain yang dipastikan menuju neraka oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Hanya Islam yang dijamin menuju neraka oleh Tuhannya sendiri. Yuk sekarang kita pakai logika dan perasaan yang terdalam ya Bu ya. Coba sekarang Ibu bayangkan ya, bagaimana rasanya masa depan Ibu sendiri. Ibu bisa diduakan, ditigakan, diempatkan, dan ditinggal cerai. Setelah itu Ibu akan datang ke neraka. Bagaimana Bu? Ibu mau gak masa depan yang seperti itu?
Belum lagi jika ibu tidak mau melayani suami, ibu akan dilaknat malaikat sampai pagi. Di dunia ini sudah tidak mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan siksaan. Jadi bagaimana, Bu? Apakah ibu masih mau mengajak pria ini untuk masuk Islam? Udah gak mau kan ya, Bu ya? Jadi mulai sekarang ibu jangan ajak orang masuk Islam lagi ya. Karena ketika ibu mengajak orang masuk Islam, ibu mengajak orang untuk mendapatkan jaminan masuk neraka, dan pahala yang akan ibu dapatkan hanyalah penderitaan di dunia dan siksaan di akhirat. Paham ya, Bu ya? Nah, tapi sekarang saya mau memberikan ibu sebuah kabar baik. Pria yang memberikan video ini kepada ibu bukan hanya tidak akan masuk neraka, tetapi juga sudah mendapatkan jaminan hidup abadi. Yuk kita sama-sama baca perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Jelas ya, Bu ya? Jadi begini, Bu. Mungkin sekarang ibu kaget karena saya berkata bahwa agama yang ibu percaya selama ini adalah agama yang akan mengantar ibu ke neraka. Dan mungkin sekarang ibu belum percaya bahwa Kristen adalah agama yang akan mengantarkan ke sorga. Jadi, sekarang saya akan memperlihatkan kepada ibu janji pernikahan yang ada di dalam ajaran Kristen. Setelah ibu melihat janji pernikahan di dalam Kristen, ibu akan dengan jelas melihat dan merasakan bahwa ajaran Kristen adalah ajaran yang menuju surga tanpa perlu tunggu ajal tiba. Paham ya, Bu ya? Yuk, sekarang kita mulai baca ya. Ini adalah janji pernikahan yang akan diucapkan oleh seorang pria Kristen. Saya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Dan ini adalah janji pernikahan yang akan diucapkan oleh seorang wanita Kristen. Saya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Bagaimana, Bu? Jelas ya, Bu ya? Sekarang ibu sudah melihat dan merasakan dengan jelas bahwa ajaran Kristen adalah ajaran yang menuju surga tanpa perlu tunggu ajal tiba. Pernikahan di dalam Kristen bukan hanya sekedar transaksi untuk tidur bersama yang harganya sudah dibayar tunai.
Pernikahan di dalam Kristen adalah sebuah komitmen bersama yang sangat kudus untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan saling setia sampai maut memisahkan. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi kepada ibu. Apakah ibu mau membuat pria yang memberikan video ini menjadi seperti ustadz yang kawin cerai unlimited? Enggak kan, Bu ya? Apakah ibu mau pria itu belajar untuk membuang istrinya ketika dia sudah mapan? Enggak kan, Bu ya? Apakah ibu mau mengajak pria itu menuju neraka? Enggak kan, Bu ya? Jadi apakah ibu masih mau mengajak pria itu masuk Islam? Enggak kan? Nah, kalau ibu udah nggak mau, maka sekarang saatnya ibu yang melepaskan dan keluar dari agama yang menuju neraka itu. Karena nggak ada gunanya ibu tetap memeluk dan mempertahankan agama itu. Coba ibu renungkan, apakah ibu masih punya alasan untuk tetap memeluk agama Islam? Semakin ibu renungkan, ibu semakin gak punya alasan untuk memeluk agama Islam kan? Coba ibu cari, apakah ada alasan untuk membela agama yang membawa penderitaan di dunia dan siksaan di akhirat bagi wanita? Semakin ibu mencari alasan untuk membela agama itu, maka ibu akan semakin sadar dan menemukan alasan untuk melepaskan dan keluar dari agama itu kan? Coba sekarang ibu renungkan, apakah ibu masih mau beragama Islam? Semakin ibu renungkan, ibu akan semakin sadar dan semakin gak mau beragama Islam. Dan semakin ibu renungkan, ibu akan semakin ingin segera melepaskan dan keluar dari agama itu. Nah, negara kita menjamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih agama. Ibu bebas untuk memilih agama. Ibu mempunyai hak penuh dan kebebasan untuk melepaskan agama yang tidak sesuai dengan keinginan ibu. Dan ibu mempunyai hak penuh dan kebebasan untuk memilih agama yang sesuai dengan keinginan ibu. Dan supaya ibu lebih tenang, saya mau memberikan informasi bahwa ibu tidak sendirian. Sudah ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan Islam seperti ibu. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka keluar dari Islam adalah perasaan damai dan sukacita yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jadi setelah ibu selesai nonton video ini, ibu bisa bergabung dengan grup Telegram t.me/murtadin yang isinya adalah orang-orang pintar yang sudah keluar dari Islam, sehingga ibu tidak perlu takut dan sedih karena ibu tidak sendirian. Nah, jadi kalau sekarang ibu sudah tidak mau beragama Islam, silakan katakan kepada pria yang memberikan video ini kepada ibu bahwa ibu sudah keluar dari Islam. Paham ya Bu ya? Oke, silakan katakan kepada dia, sekarang saya sudah keluar dari Islam. Nah, kalau ibu sudah keluar dari agama Islam, saya mau bertanya kepada ibu. Apakah sekarang ibu mau menerima ajaran Yesus Kristus yang sudah jelas menuju surga? Kalau ibu mau menerima ajaran yang sudah jelas menuju surga, silakan katakan kepada pria yang memberikan video ini kepada ibu, saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke? Paham Bu ya? Silakan katakan sekarang. Oke, selamat untuk ibu yang sudah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang.
Mulai sekarang, baca Alkitab ya Bu. Bacanya mulai dari kitab Matius. Paham Bu ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
saja.